Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Asis, penyuluh kehutanan KPH Ajat Tapareng, Kabupaten Batu. Saat ini saya berada di salah satu daerah mangrove di Kabupaten Batu. Apakah mangrove itu? Marilah kita melakukan pengenalan secara singkat tentang mangrove itu. Pada bulan Juli ini, tepatnya pada tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia yang diproklamirkan oleh UNESCO sejak tahun 2015 untuk mempromosikan ekosistem mangrove yang unik, khusus dan rentan untuk promosi solusi pengelolaan, konservasi, dan penggunaannya yang berkelanjutan. Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, sehingga hutan mangrove dinamakan juga hutan pasang. Menurut para ahli, mangrove berasal dari kata mangal yang menunjukkan komunitas suatu tumbuhan dalam Odum 1983. Mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung. Struktur vegetasi dan daur hidup mangrove meliputi pohon-pohonan dan semak yang terdiri atas 12 genera tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam 8 famili. Vegetasi hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi, dengan jumlah jenis tercatat sebanyak 202 jenis yang terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis epifit, dan 1 jenis sikas. Namun demikian, kurang lebih 47 jenis tumbuhan yang spesifik hutan mangrove. Karakteristik habitat hutan mangrove umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung, atau berpasir. Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi jenis mangrove. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air bersalinitas payau 2-22 per mil hingga asin mencapai 38 per mil. Nasi hutan mangrove salah satu tipe di Indonesia. Daerah yang paling dekat dengan laut dengan substrat agak berpasir sering ditumbuhi oleh jenis Avicennia. Pada zona ini, dia biasa berasosiasi dengan Soneratia yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik. Lebih dekat ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizopora spp. Di zona ini juga dijumpai Bruguiera spp dan Psilocarpus spp. Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera spp. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan daratan rendah biasa ditumbuhi oleh Nympha fruticans dan beberapa jenis palem lainnya. Mangrove ini dikatakan sebagai vegetasi yang unik karena dia dapat tumbuh di air laut. Dapat tumbuh di air laut karena pohon mangrove dapat melakukan adaptasi. Adaptasinya yaitu 1. Adaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah. Pohon mangrove memiliki bentuk perakaran yang khas, bertipe cakar ayam yang mempunyai pneumatofora, misalnya Avicennia, Psilocarpus, dan Soneratia, atau akar nafas untuk mengambil oksigen dari udara. Bertipe penyangga atau tongkat yang mempunyai lentisel, misalnya pada Rhizopora. Yang kedua, adaptasi terhadap kadar garam tinggi. Karena dia memiliki sel-sel khusus dalam daun yang berfungsi untuk menyimpan garam. Yang kedua, berdaun tebal dan kuat yang banyak mengandung air untuk mengatur keseimbangan garam. Yang ketiga, daunnya memiliki struktur stomata yang khusus untuk mengurangi penguapan. Adaptasi yang ketiga yaitu terhadap tanah yang kurang stabil dan adanya pasang surut. Di mangrove ini dapat mengembangkan struktur akar yang sangat ekstensif dan membentuk jaringan horizontal yang lebar. Di samping untuk memperkokoh pohon, akar tersebut juga berfungsi untuk mengambil unsur hara dan menahan sedimen. Demikianlah pengenalan singkat tentang hutan mangrove ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.